Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya? Yang paling sederhana adalah kita sekarang merasakan, tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon menyatakan bahwa ia siap mengajak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut untuk beradu argumen. Pernyataan tersebut disampaikan Fadlizon karena ia merasakan adanya perbedaan pendapat dengan Gus Yakut. Fadlizon memandang masih ada kejanggalan terkait perbedaan antara kata populisme dan populisme Islam dalam ucapan yang ditegaskan Gus Yakut. Fadlizon juga mempertanyakan alasan Gus Yakut mengurusi persoalan itu, yang kemudian dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Agama. Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu populisme Islam, dan apa urusannya Menteri Agama ngurusi ini. Apa tupoksinya, ujar Fadlizon, seperti dikutip pikiran rakyat @depok.com dari akun Twitter pribadi Fadlizon. Tak perlu waktu lama, perdebatan yang diajak Fadlizon terkait isu agama tersebut pun banyak disorot publik, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh di Indonesia. Salah satu yang menyoroti pernyataan Fadlizon itu yakni pengacara sekaligus politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. Tantangan adu argumen itu lantas ditertawakan Ruhut Sitompul sembari mengatakan bahwa Menteri Agama Gus Yakut tidak perlu menanggapi ajakan Fadlizon, karena menurutnya percuma tidak akan membuahkan hasil. Fadlizon tantang Gus Yakut debat, hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Jangan ditanggapi Gus, ngapain ember bocor diladeni, bisa pening kepala aku tante. Merdeka, kata Ruhut Sitompul. Seperti dikutip pikiran rakyat @depok.com dari akun Twitter pribadinya Ruhut Sitompul pada Senin 28 Desember 2020. Diketahui sebelumnya, Gus Yakut menegaskan dan mengajak masyarakat di tanah air agar menjadikan agama sebagai sebuah inspirasi, bukan aspirasi. Kita merasakan beberapa tahun belakangan agama sudah atau ada yang menggiring agama menjadi norma konflik, ujar Gus Yakut seperti dikutip pikiran rakyat @depok.com dari Antara. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gus Yakut menjelaskan bahwa populisme Islam berkaitan dengan norma konflik yang menganggap semua orang yang berada dalam posisi yang berbeda sebagai musuh dan harus diperangi. Dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim. Siapapun yang berbeda dengan dia dan keyakinannya, maka dia dianggap lawan atau musuh. Karena namanya musuh, maka harus diperangi. Kalau istilah kerennya ini, populisme Islam, terang Yakut. Menanggapi hal tersebut, intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi atau yang akrab disapa Gusmis, justru mempertanyakan kadar kepintaran Fadlizon. Menurutnya, pernyataan Fadlizon yang menantang Gus Yakut berdebat justru menunjukkan bahwa dirinya yang sama sekali tidak mengerti apa itu populisme Islam. Dalam bahasa paling ekstrim, ujarnya, siapapun yang berbeda keyakinannya dianggap lawan atau musuh. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau bahasa lainnya populisme Islam, tuturnya. Pemerintah dan semua elemen masyarakat diyakininya tidak ingin populisme Islam tersebut terus berkembang, karena dapat mengganggu kebinekaan Indonesia. Untuk itu, Gus Yakut menegaskan agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi, bukan aspirasi. Sebab, bila agama dijadikan sumber aspirasi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak tepat, bisa berbahaya. Secara umum,
Ia mengatakan Indonesia berdiri dengan penuh keberagaman mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oleh karena itu, lanjutnya, bila ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan salah satu atas dasar agama, hal itu sama saja tidak mengakui Indonesia. Fadlizon ngajak berdebat dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tentang populisme Islam. Fadlizon ini sepintar apa sih? Kelihatan sekali dia ini tidak mengerti populisme Islam. Cuit Gusmis di Twitter pada Senin 28 Desember 2020. Setelah ramainya perbincangan terkait populisme tersebut, kini muncul informasi dan berita tentang kaum intelek Nahdlatul Ulama yang mengajukan diri untuk mewakili Yakut melakukan debat terbuka bersama Fadlizon terkait isu populisme Islam. Menanggapi beredarnya kabar tersebut, Fadlizon menuliskan sebuah cuitan menarik dengan menegaskan bahwa yang ia ajak berdebat adalah Gus Yakut selaku pihak yang memberikan dan menyampaikan statement tersebut. Selain itu, Fadlizon juga menyebut bahwa jika melawan pihak yang mewakili, maka ia juga akan mengirim perwakilan. Yang saya ajak debat Menteri Agama, karena ia yang menyampaikan statement. Kalau mau diwakilkan, nanti saya kirim perwakilan juga. Cuit Fadlizon sambil menambahkan emot senyum.